Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi anabil ulumi wal hikam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Al-Ikhlas, juga Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih ada di masjid ini, namun Ramadan tahun ini sudah tiada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga merupakan ibrah, merupakan catatan buat kita. Kalau Ramadan tahun ini kita masih ada, apakah Ramadan tahun yang akan datang kita bisa duduk di masjid ini, kita ada di tengah-tengah keluarga kita? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Maka kita berdoa semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita juga bersyukur di samping nikmat panjang umur tadi, kita juga masih diberikan kesehatan. Karena dalam kondisi pandemik seperti saat ini, nikmat sehat adalah nikmat yang sangat-sangat berharga. Maka sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita wajib untuk menjaga nikmat sehat itu dengan baik. Kita mengikuti protokol kesehatan, dan setelah itu ya kita berserah kepada Allah. Karena Allah hanya mewajibkan kita untuk berusaha, dan Allah tidak mewajibkan kita untuk berhasil. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Imran ayat yang terakhir dari 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, ternyata masih sakit juga, masih kena COVID juga, anggaplah itu merupakan ujian. Jadi kita nggak perlu terlalu sedih, nggak perlu terlalu takut dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Karena memang sejatinya hidup ini isinya adalah ujian. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk, surah 67 ayat yang kedua itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, yang isinya hidup adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji mana manusia yang benar-benar beriman dan mana manusia yang pura-pura beriman. Jadi kalau kita sudah mulai pergi ke masjid, sudah mulai rajin ibadah, sudah mulai berhijrah, loh kok tiba-tiba hidup kita malah banyak masalah, hidup kita malah banyak ujian, yakini saat itu iman kita lagi diseleksi oleh Allah. Saat itu iman kita lagi diaudisi oleh Allah. Benarkah kita ini orang-orang yang beriman, atau jangan-jangan pura-pura beriman? Kalau orang-orang itu beriman, tidak akan luntur walaupun menghadapi ujian. Tapi kalau ada orang mengaku beriman, diuji oleh Allah, kok luntur imannya, kok luntur kebaikannya, apa kata Allah? Ini berarti belum iman yang sesungguhnya. Tetapi jangan-jangan kita masih baru mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Jamaah sekalian, kalau kita bicara ujian, jangankan sekelas kita yang manusia biasa, sekelas para nabi, sekelas para rasul saja, tidak ada yang hidupnya itu dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian. Itu yang dijelaskan oleh Rasul dalam sebuah hadis, Inna asyaddal bala al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal adna bil adna. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, para wali, para ulama, baru kelas kita-kita ini. Kenapa ujiannya nabi, wali, ulama ini kok berat? Karena imannya mungkin karena kelasnya kelas berat, maka ujiannya juga berat. Kenapa ada orang diuji dengan ujian biasa-biasa? Jangan-jangan karena kelas imannya juga kelasnya biasa-biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu tujuan Allah menyuruh kita beribadah puasa, sebetulnya tujuannya juga untuk meningkatkan iman takwa tadi. Ya. Kalau kita buka di ayatnya, saya kira sudah
Hafal semuanya kan ayat tentang puasa. Saya kira sudah melotok di luar kepala, ya, karena melotok di luar kepala malah hilang semuanya di luar kepala. Kalau kita buka ayatnya jelas itu. Perintah berpuasa itu diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu artinya yang dipanggil itu keimanan kita. Jadi kalau kita merasa beriman, ya harus terpanggil dengan ayat ini. Dan biasanya kalau ada panggilan-panggilan iman itu ada pesan khusus. Karena memang panggilan iman itu panggilan khusus. Beda dengan ya ayyuhan nas, itu panggilan secara umum, wahai manusia, semua manusia. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Ini termasuk panggilan khusus. Kalau dalam tafsir itu disebut nidaullah al-khusus ya. Hanya khusus orang yang beriman. Dan kalau ada panggilan khusus, biasanya ada pesan khusus. Apa pesan khususnya? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan orang beriman berpuasa. Sekarang kita lihat endingnya ini. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kita meningkat iman kita, agar kita meningkat ketakwaan kita. Nah, berarti nilai puasa, Bapak Ibu, itu bukan dilihat hanya dalam perpuasannya saja. Nilai puasa bukan hanya dilihat dari 1 bulan kita berpuasa Ramadan saja, tapi nilai puasa itu akan dilihat sebelum dan setelah puasa. Ada nggak perbaikan-perbaikan diri kita? Itu yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini satu pembuktian betapa iman dan takwa itu sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Jadi ibadah itu bukan tujuan. Ibadah itu sebuah proses untuk menuju tujuan. Nah, tujuan ibadah, tujuan puasa, tujuan sholat itu endingnya ketakwaan. Maka ketika kita buka di surat Al-Baqarah ayat 21 namanya, di situ jelas, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan sama kan? Kalau Al-Baqarah 183 bicara tentang puasa, tujuan puasa untuk takwa. Begitu kita buka Al-Baqarah 21, itu bicara umum, bukan hanya bicara puasa saja, tapi butuh ibadahilah Allah secara umum. Berarti tidak cuma hanya puasa, termasuk ibadah sholat, ibadah haji, ibadah zakat, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Ya. Contoh, di dalam Quran itu Allah bicara tentang nilai sholat. Sholat kita bukan dilihat berapa lama sholat kita atau berapa lama sujudnya, enggak di situ. Tapi sholat yang punya nilai adalah tanha anil fahsya wal munkar. Itu kalau kita lihat di surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-45. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat yang baik itu, ini kata Allah, adalah sholat yang membawa efek, yang membawa pengaruh di dalam memperbaiki diri kita. Sama kan? Berarti nilai sholat sama nilai puasa itu, Pak. Ya, maka saya lebih setuju kalau ada orang bertanya, kenapa Bapak itu puasa di bulan suci Ramadan? Sebaiknya jawabannya jangan jawaban normatif. Kan masih banyak orang Islam ditanya, kenapa puasa Ramadan? Ada yang menjawab, bukan kewajiban. Kan saya orang Islam, maka orang Islam wajib berpuasa. Akhirnya puasa ditempatkan pada ranah kewajiban. Akhirnya apa Bapak Ibu? Begitu selesai puasa, sudah merasa puasa, karena sudah merasa menyelesaikan kewajibannya. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah selesai puasa, kayaknya udah pantas saya masuk surga. Kan ada yang model begitu, Pak. Selesai puasa itu bangga, puas. Justru selesai puasa itu mulai awal akan dinilai puasa kita. Karena puasa bukan untuk puasa, tapi puasa untuk takwa. Nah, 11 bulan itu sebetulnya apa? Bukti hasil puasa kita itu membawa perbaikan-perbaikan diri apa tidak. Ya. Ada lagi orang ditanya, kenapa puasa? Ada lagi yang jawab, ya karena bulannya puasa. Jadi bulannya puasa makanya berpuasa. Akhirnya puasa jadi tujuan. Rajin ke masjid yang nunggu bulan puasa, rajin sedekah yang nunggu bulan puasa, rajin baca Quran yang nunggu bulan puasa. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Di sini ada. Mana orangnya? Ada yang udah begitu ada, Pak. Jadi nomornya ke masjid itu bulan puasa. Ya, itu pun tanggal 1 sampai tanggal. Di sini juga ada kayak gitu. Loh, ada semuanya. Ya. Jadi ada kan orang
yang bulan puasa itu seolah-olah tujuan gitu. Oh, bulan puasa, ayo ke masjid, yuk itikaf, yuk baca Quran. Kalau perlu khatam sampai 3 kali. Tapi begitu selesai puasa, selesai semuanya, Pak. Yang tadinya rajin baca Quran, yang tadinya rajin ke masjid, nggak ke masjid lagi. Ditanya, kok nggak ke masjid lagi? Kan sudah selesai Ramadannya. Orang yang modelnya seperti ini, maaf Pak, kadang menjadikan puasa seolah-olah sesuatu yang lebih penting daripada ibadah yang lain. Sehingga akhirnya muncul orang-orang berpemahaman apa? Ninggalin sholat nggak takut dosa, tapi ninggalin puasa takut dosa. Ya, ada orang nih Pak, bulan Ramadan nggak pernah ninggalin puasa Pak, tapi subuhnya kesiangan. Ada nggak? Ya, ada kan orang yang sahur gitu, habis sahur bukannya langsung ke masjid, Pak, tidur lagi gitu Pak. Bangun-bangun kesiangan subuhnya. Ditanya Mas puasa, loh kok subuhnya kesiangan? Gak apa-apa, kan yang penting ada nggak begitu? Mana orangnya? Ya. Ada lagi tuh Pak. Ini bukan kesiangan Pak, tapi puasa buka bersama. Nah, ini mungkin bukber sudah mulai agak berkurang gitu kan. Saya menyaksikan di beberapa tempat, karena saya sebagai orang yang hadir di tempat itu, diundang di acara kantor, di hotel mewah, buka bersama, ya. Yang namanya waktu makan kan sebentar, ya kan? Takjil itu sunat, tapi jangan langsung 2 piring kan? Ini kan enggak, di meja makan sampai tulisan. Gitu. Orang-orang pada sholat, dia masih di meja makan. Kalau ditanya puasa tadi, puasa, loh kok maghribnya nggak sholat? Nggak apa-apa, kan yang penting saya puasa. Ada yang model begitu. Dan jangan sampai puasa-puasa kita itu Pak, modelnya seperti itu. Ya. Saya lebih setuju kalau ada orang ditanya, kenapa Bapak Ibu berpuasa? Jawabannya jangan jawaban normatif tadi, tapi jawabannya adalah Al-Baqarah ayat 183, Al-Baqarah ayat 21. Kenapa saya puasa? Kenapa saya sholat? Karena saya kepingin jadi orang lebih baik. La'alakum tattaqun itu kan orang yang lebih baik, lebih meningkat kebaikannya. Terus di mana lebih baiknya itu? Kalau saat Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan nggak ke masjid, lebih baiknya. Kalau saat Ramadan rajin baca Quran, selesai Ramadan, selesai baca Qurannya. Nanti baca Quran lagi, nunggu Ramadan tahun akan datang. Begitu Qurannya mau dibaca, ditiup dulu. Kenapa ditiup? Nah, pengalaman berarti yang jawab. Ada kan yang model-model begitu gitu. Padahal puasa itu bukan untuk puasa. Puasa adalah untuk takwa, untuk perbaikan diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita nanti akan membahas Ramadan madrasah kehidupan. Karena setahun saya baru ngajar di sini lagi. Untuk hari ini saya khususkan sampai bukan. Setuju? Setuju? Mantap. Ini yang ala tattaqun. Nah, baik. Nanti kira-kira jam 5:30 Pak. Nanti kita akan bergabung dengan kajian online. Saya juga punya kajian online, ya. Jadi mudah-mudahan kajian ini juga bisa bermanfaat buat jamaah-jamaah yang tidak hadir di Masjid Al-Ikhlas. Saya harus menggunakan Zoom. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang takwa, di Al-Quran itu ada surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat yang ke-29. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina
yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Sadaqallahul adzim. Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-29. Bawa sedikit. Sebentar, Pak. Coba kita renungi ya, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-29. Ini salah satu ayat yang menjelaskan betapa takwa itu sesuatu yang sangat-sangat krusial dalam kehidupan manusia. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau orang-orang beriman itu benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan 3 kebaikan. Apa 3 kebaikan itu? Yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Furqan itu dalam tafsir apa? Al-farqu bainal haqq wal batil. Pemisah antara hak dan yang batil. Jadi kalau orang itu betul-betul bertakwa, ya, betul-betul bertakwa itu maksudnya apa? Takwa yang tidak terkontaminasi oleh keadaan. Mau Ramadan, nggak Ramadan, nggak peduli. Sekali sudah datang ke masjid, sampai mati tetap ke masjid. Itu berarti haqqatu qati. Tapi kalau ke masjid masih lihat-lihat waktu atau ibadah, lihat-lihat kondisi. Kalau lagi mood, semangat ibadah. Kalau tidak mood, malas. Ini belum haqqatu qati. Belum takwa yang sebenarnya takwa. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah itu? Yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Furqan itu adalah pemisah antara hak dan yang batil. Atau mungkin kalau pakai bahasa yang sederhana, Pak, furqan itu adalah penjagaan Allah langsung kepada hamba-hamba yang bertakwa, sehingga hamba itu tidak tergelincir dalam perbuatan-perbuatan nista. Jadi Allah pun nggak rela kalau hamba-hamba yang dicintai itu sampai terjebak terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Saya ingat kisah seorang sahabat Nabi yang namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang mendapat gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu sebetulnya kata yang sama dari akar bahasa Al-Furqan. Faruq itu pemisah antara hak dan yang batil. Dulu kalau kita buka sejarah, siapa Umar bin Khattab itu? Ya. Dulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini adalah orang yang paling ingkar kepada Allah. Tapi begitu dapat hidayah, Umar adalah pembela Islam, pecinta Allah dan Rasul. Ya. Kalau sekarang ada preman, Pak, Umar bin Khattab itu mbahnya preman. Ya, kok bisa dikatakan mbahnya preman? Ya mana ada preman sekarang membunuh anaknya hidup, mengubur anaknya hidup. Ada nggak preman sekarang? Tidak ada. Umar bin Khattab itu mengubur anaknya hidup-hidup, karena saat itu anaknya diketahui perempuan. Karena masih pada zaman jahiliyah, kalau punya anak perempuan itu dianggap aib rumah, aib keluarga, sehingga dibunuh anaknya itu. Suatu saat mendapat hidayah dari Allah, akhirnya masuk Islam. Dan ini menjadi catatan ya buat kita. Gak boleh kita itu menjudge seseorang, walaupun hari ini orang itu belum baik. Gak boleh kita katakan neraka, sesat, kafir, masuk neraka paling dalam. Gak boleh. Kenapa? Hari ini orang itu gak baik, belum tentu besok. Karena hidayah itu kadang datang gak pakai detik. Ya. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah merasa lebih bersih dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah. Nah kalau kita aja yang tahu Allah, terus gimana kita bisa mengetahui orang lain? Tapi kan dia memang jelek, Pak Ustaz. Ya jelek kan hari ini, belum tentu lusa, belum tentu hari esoknya. Proses orang itu masih berjalan, proses hidup orang masih berjalan, dan kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang. Hari ini kita sudah jadi orang baik, ada jaminan nggak kita pasti ini orang baik? Nggak ada jaminan. Kita belum tahu akhir kehidupan kita nanti. Dan begitu juga yang hari ini nggak baik pun juga nggak tahu kita akhir kehidupan mereka. Ya.
Maka orang yang baik itu bukan orang yang menjelek-jelekkan orang, tapi orang yang baik adalah orang yang sibuk melihat kekurangannya sendiri sehingga tidak ada waktu untuk melihat kekurangan orang lain. Orang yang baik itu bukan orang yang butuh pengakuan dari manusia. Orang yang baik hanya butuh pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku jadi orang baik, berarti orang itu bukan orang baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, kita siaran langsung dari Masjid Al-Ikhlas BSD tadi, Pak. Siap, silakan. Kalau langsung mau dibuka dulu, boleh. Langsung dibuka aja. Kita ikutin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul mubarak, unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang majelis ilmu kuliah subuh Masjid Al-Qalbi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kemudahan di bulan yang mulia ini untuk bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah pagi ini akan dibimbing oleh Ustaz kita Bapak Afdoli dari Rahmat Kemal dengan tema Madrasah Ramadan. Insyaallah Ustaz akan membahas tentang keutamaan dan bagaimana kita keluar dari bulan Ramadan ini seakan-akan kita keluar dari sebuah madrasah yang sudah memiliki sertifikat kelulusan. Salawat dan salam kita semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, manusia yang paling kita cintai dan kita harapkan nanti pertemuannya di akhirat untuk mendapatkan syafaat dari sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salat dan salam ini juga tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin berpanjang kala, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Ustaz Afdoli, waktu dan tempat kami sediakan. Pada Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, jamaah sekalian, jamaah online. Pengajian subuh ini dia disiarkan langsung oleh 3 masjid ya sekaligus. Ada Masjid Al-Ikhlas, ada Masjid Nurul Qalbi, dan satu lagi adalah masjid yang di Cibubur, ya, Masjid At-Taqwa di daerah Cibubur. Jadi mudah-mudahan pada subuh ini pengajian kita banyak yang mengikuti sehingga akan banyak memberi manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah berlangsung kajian. Jadi tema yang kita bahas di 3 masjid ini sama, yaitu Ramadan adalah madrasah kehidupan. Madrasah itu kan tempat pendidikan ya, tempat sekolah agama. Maka kalau kita bicara tentang Ramadan adalah madrasah kehidupan, banyak yang bisa kita ambil manfaat ya dari bulan suci Ramadan itu. Banyak dikatakan Ramadan itu bukan hanya seharusnya, bukan bulan hanya sekedar untuk berpuasa, tapi juga disebut dengan syahrul dirosah, bulan pelatihan, bulan yang akan memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada kita umat Islam. Yang paling tidak yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini adalah mengasah kita supaya kita punya empati, punya kecerdasan yang bersifat spiritual, dan juga punya pesan
supaya kita juga menjadi orang yang cerdas secara horizontal. Seorang muslim yang baik itu bukan hanya dilihat dari sholatnya, puasanya saja, tapi juga akan dilihat sejauh mana puasa itu akan membawa efek-efek sosial. Maka kenapa satu-satunya ibadah yang wajib puasa itu, kenapa disuruh lapar, disuruh haus? Sebetulnya bukan hanya sebatas disuruh lapar dan haus, tapi ini mendidik kita supaya kita belajar merasakan laparnya orang-orang miskin, merasakan hausnya orang-orang miskin. Jadi kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ya lapar, itu kan laparnya karena kita puasa. Tapi di luar sana banyak orang-orang miskin yang tidak bulan puasa, mereka perutnya lapar. Dan ketika kita disuruh puasa, merasakan perut kita lapar, maka harusnya ini menjadi pesan moral buat kita, akan menjadi pesan sosial. Ya Allah, ternyata lapar itu nggak enak. Karena lapar nggak enak, ya saya harus peduli terhadap orang miskin yang perutnya lapar. Maka tanda-tanda puasa yang akan membawa efek takwa itu ketika puasa itu bisa menjadikan seseorang itu dermawan. Ini kalau kita buka di Al-Imran surat ketiga ayat yang ke-134. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidh. Tanda orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang semakin dermawan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu, Pak Ustaz, puasa Ramadan ini sudah membawa pesan takwa apa tidak? Ya tadi setelah Ramadan, nambah pelit enggak? Kalau setelah Ramadan malah nambah pelit, masjid, korek, pikir, bakhil, ujuk-ujuk simut, buntut kasiran, banyak turunan itu. Berarti puasa yang kita lakukan itu jangan-jangan puasa yang masih sebatas seremonial. Ya, jamaah sekalian, kenapa satu-satunya kewajiban yaitu perintah berpuasa itu yang diakhiri dengan zakat fitrah? Ini kan hanya puasa. Kalau orang puasa nggak zakat fitrah nggak sah. Ini satu bukti bahwa setelah kita lapar selama 1 bulan, buktikan dong bahwa lapar itu nggak enak. Cari orang yang perutnya lapar, kasih bantuan mereka, kasih jangan. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Inna shawmal abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'ta zakatul fitri. Puasanya seorang hamba itu masih bergantungan antara bumi langit, belum sampai kepada Allah sebelum dilaksanakan zakat fitrahnya. Ya. Jadi saat kita berpuasa kita disuruh lapar, itu artinya kita disuruh merasakan laparnya orang-orang miskin. Begitu selesai puasa harusnya tumbuh kedermawanan terhadap mereka. Ya. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah madrasah kehidupan, mendidik kepada kita supaya kita hidup yang hidup ekonomis, tidak pemborosan. Harusnya harusnya bulan Ramadan itu ekonomi kita tidak semakin boros. Tapi nyatanya gimana? Ya, nyatanya apa? Boros. Padahal kami pikir-pikir Pak, 24 jam makan berapa kali saat Ramadan? 2 kali. Harusnya 2 kali sama nggak puasa kan? Lebih banyak makan di saat tidak berpuasa. Tapi nyatanya kenapa kok saat Ramadan justru malah lebih boros? Paling makan yang enak cuma berbuka puasa, makan sahur dan tidak lagi. Yang enak makan saat kita berbuka puasa belum tentu enak. Ya, kita makan di waktu sahur. Ya, harusnya lebih hemat Pak. Dan pemborosan itu adalah saudaranya setan. Ya, jadi jangan sampai saat siang kita berpuasa mengikuti Allah, begitu bukan mengikuti. Ya, saya tidak menjawab Bapak ini. Ini di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, iya, di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan di surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-26-27. Wala tubaddil tabdira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Jangan mubazir, jangan boros, karena boros itu saudara-saudara setan. Jadi jangan sampai puasa ini malah kita banyak pengeluaran, harus lebih hemat karena makan cuma 2 kali. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, puasa itu juga membawa dimensi medikal. Ya, puasa itu adalah cara Allah untuk mendidik kita supaya kita menjadi manusia yang sehat. Karena kata Rasulullah, sumu tasifu, berpuasalah, engkau akan sehat. Loh, apa hubungannya puasa dengan kesehatan? Kalau menurut medis Pak, penyakit itu disebabkan karena apa? Ada 3 faktor. Pertama adalah pikiran yang terlalu stres.
ya, termasuk yang terlalu panik, terlalu ketakutan menghadapi COVID itu. Nah, itu juga tidak bagus untuk berimun. Ya. Itu dalam analisa medis, penyakit disebabkan karena pikiran itu 60%, paling tertinggi. Kemudian yang kedua adalah pola makan 20%, makan tidak teratur. Orang kalau tidak berpuasa makannya kapan saja, tidak teratur. Ya. Kemudian yang ketiga, penyebab penyakit adalah faktor pola hidup yang tidak baik. Ya, hidup yang hasut, hidup yang iri sama tetangga, yang saling dengki, tetangga dapat nikmat, dianya yang berian. Ya. Nah itu juga tidak baik buat kesehatan kita. Nah, begitu kita diperintahkan berpuasa, Pak, maka secara tidak langsung saat orang itu berpuasa akan beribadah. Begitu orang itu beribadah, relasinya akan naik kepada Allah, dan disitulah sumber ketenangan. Allah dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan membersamai Allah, hidup kita akan tenang. Orang saat berpuasa itu dia diperintahkan beribadah, artinya orang itu harusnya selalu bersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka secara tidak langsung, ketika pikiran kita tenang, sebetulnya bukan mengobati penyakit, Pak. Mencegah datangnya penyakit. Loh, mencegah sama mengobati beda. Kalau mengobati sudah ada penyakitnya, baru diobati. Ya. Kena serangan jantung, larinya ke rumah sakit harapan kita. Itu mengobati, Pak. Begitu pulang dari rumah sakit tetap masih stres, gimana mau menghilangkan penyakit? Wong sebabnya aja masih dikelola. Maka kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa, menyuruh kita untuk beribadah, menyuruh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, biar kita selalu bersamai Allah. Karena ketika kita selalu bersama Allah, kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Toha, surat 20 ayat 124 sampai 126 itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, yang mengabaikan Allah, yang melupakan Allah, tidak membersamai Allah, Allah akan berikan dua bencana dalam kehidupannya. Bencana pertama dalam hidup di dunia, dan bencana yang kedua nanti di akhir. Apa bencana di dunianya? Allah akan berikan kehidupan dengan kehidupan yang sempit. Orang yang hidupnya selalu mengabaikan Allah, akan disempitkan hidupnya oleh Allah. Sempit hidup itu bukan rumahnya yang sempit, Pak, tapi hatinya yang sempit. Rumahnya luas seperti Stadion Senayan, tapi kalau hatinya sempit, Pak, tetap terasa sempit. Ya. Makanya kalau hidup mau lapang, maka lapangkan hati kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Atau hidup sempit itu bisa jadi hidup yang nggak banyak teman, sana sini dimusuhi orang, sehingga sempit hidupnya. Bisa jadi seperti itu. Atau hidup sempit itu hidup yang dirundung berbagai macam persoalan. Satu persoalan belum selesai, datang lagi persoalan yang tidak ada solusinya. Akhirnya sempit hidup. Itu akibat apa? Orang mengabaikan Allah. Ya, maka Ramadan ini harus kita jadikan edukasi, momentum kita untuk selalu kita membersamai Allah. Jangan pernah hidup ini meninggalkan Allah, biar Allah juga tidak meninggalkan hidup kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasyr surat 59 ayat 19. Janganlah kita melupakan Allah, biar Allah tidak melupakan hidup kita. Karena kalau orang sudah melupakan Allah, ya jangan salahkan Allah kalau Allah pun mengabaikan hidup kita. Dan kalau Allah sudah mengabaikan hidup kita, disitulah akan terjadi kehampaan dalam hidup kita. Akhirnya orang mudah stres, depresi. Itu bukan karena problemnya. Orang stres, depresi, panik, cemas, itu sebetulnya karena orang itu tidak membersamai Allah. Ya, hari ini kan sering orang itu kalau stres dia disalahkan masalah. Pak Ustadz sih nggak mengalami masalah saya. Ini masalah saya berat, Pak Ustadz. Makanya saya stres. Jadi seolah-olah stresnya dihubungkan dengan masalah. Padahal tidak ada orang itu tak ada masalah. Orang yang hebat bukan orang yang tidak pernah ada masalah, tapi orang yang hebat, orang yang mampu melewati masalah. Rumah tangga yang hebat bukan rumah tangga yang tak ada masalah, tapi rumah tangga yang bisa melampaui masalah-masalah itu. Maka jangan takut menghadapi masalah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Atau penyebab yang kedua, kenapa? Ya, kenapa orang itu stres dalam menghadapi hidup? Bisa jadi yang kedua adalah karena orang itu salah dalam melarikan masalah.
Harusnya larinya kepada Allah. Ini setiap masalah datang, larinya ke pikirannya, larinya ke perasaannya. Ya lama-lama lelah. Ya sekuat apa Pak akal kita untuk menghadapi takdir Allah? Apa mampu akal kita menghadapi takdir Allah? Apalagi dalam kondisi-kondisi pandemik seperti saat ini. Kalau iman kita nggak kuat, kalau takwa kita nggak kuat, hampir dipastikan hidup kita akan terombang-ambing oleh keadaan. Ya. Jadi kalau hari ini ada orang sudah mengaku beriman, rajin ke masjid, tapi hidupnya kok masih stres Pak. Ya, ada dua penyebabnya. Coba kita evaluasi. Jangan-jangan iman kita yang masih bermasalah atau kita yang salah dalam melarikan masalah. Ya, ini yang Allah jelaskan di dalam surat Yunus, surat 10, 62, 63, 64. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ingatlah kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah dihantui ketakutan, tidak pernah larut dalam kesedihan. Mereka siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang mengokohkan keimanannya dan mengokohkan ketakwaan. Maka ketika iman dan takwa seseorang itu baik, pasti akan baik dalam menjalani kehidupan. Ini janji Allah. Kalau orang itu imannya baik, pasti orang itu akan mudah ikhlas. Dan ciri-ciri orang ikhlas tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan menghadapi hidup. Ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup? Hidup sudah diatur oleh Allah. Kita tinggal jalan saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti selera kita. Kita nggak bisa paksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena hidup ini memang bukan maunya kita. Hidup ini adalah mengikuti maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, sampai kapan Pak Ustaz kalau kayak gini? Jangan itu pertanyaannya. Sampai Allah yang berubah ketetapannya sendiri. Ya, jangan mendikte Allah. Dan yakinlah kemauan Allah itu belum tentu lebih jelek dari kemauannya manusia. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah itu, yang kedua ya, puasa itu membawa dimensi medikal, baik untuk kesehatan. Inilah bukti bahwa Rasulullah itu as-siddiq wal masduq. Rasul bukan seorang dokter, tapi sudah masuk wilayah kedokteran. Dan ketika diriset, benar nggak puasa itu membawa dimensi medikal? Ternyata semua dokter sepakat. Bahkan ada orang dioperasi suruh puasa dulu. Itu bukti bahwa ajaran Allah itu nggak mungkin salah. Ya, makanya dalam memahami agama Allah Pak, itu nggak boleh diotak-atik pakai akal saja. Kan hari ini banyak orang-orang mencocok-cocokkan agama dengan akalnya. Muncullah pemahaman-pemahaman liberal. Ya, jadi kalau ayat Al-Quran itu nggak cocok sama akalnya, dia tolak. Nah ini nggak saya pakai Al-Quran. Loh kenapa? Kok nggak dipakai? Nggak relevan. Tidak sesuai dengan akal saya. Hebat banget akal kita. Ya, kalau memang akal itu seolah-olah lebih hebat dari agama, agama masih dicocok-cocokkan sama akal. Kenapa nggak akal saja yang jadi agama? Ya, kenapa Allah turunkan agama? Tujuannya adalah untuk membimbing akal. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki, tidak pantas bagi mukmin perempuan kalau Allah sudah menetapkan aturannya, kemudian orang mukmin itu mencari pilihan lain. Sudah jelas ayat itu. Jadi jangan gara-gara nggak cocok sama akal kita, terus kita cari pemahaman lain. Ya, nggak boleh. Kalaupun ada ajaran agama, kok kelihatannya nggak rasional, jangan salahkan ajaran agamanya. Mungkin akal kita yang belum memahaminya, itu saja. Mungkin akal kita yang belum sampai. Gitu. Jadi jangan dipaksa, dicocok-cocokkan agama itu dengan akal. Memang memahami agama dengan akal, tapi bukan berarti agama harus cocok 100% dengan akal. Agama itu datang dari Allah. Terlalu berlebihan Pak. Kalau kita bisa menjangkau ilmunya Allah, ada yang bisa kita pahami dengan akal, tapi ada yang kita pahami dengan keimanan. Ya, maka seorang muslim itu tidak cukup hanya cerdas intelektual, tapi seorang muslim juga harus cerdas spiritual. Ya, jamaah sekalian, saya mau ambil contoh.
Waktu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail, rasional nggak? Orang tua suruh menyembelih anaknya, masuk akal? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim punya akal apa tidak? Terus Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah apa tidak? Apakah Nabi Ibrahim protes sama Allah? Ya Allah, anakku Ismail salah apa ya Allah? Kok suruh dipotong, suruh disembelih? Ya, coba kalau anak kita, ya, kalau anak kita gimana? Pasti anak kita akan protes, nggak salah Pak, Bapak lebih tua, kenapa saya duluan? Malah anaknya yang nyembelih bapaknya. Tapi lihat, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, ini bukti manusia-manusia yang tunduk kepada Allah. Karena Islam itu intinya kan tunduk. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah surah kedua 112. Jadi Islam itu artinya berserah diri. Kita mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Ya. Waktu Nabi Ibrahim disuruh sunat, sudah ada dokter belum? Pak tahu? Belum ada laporan ya? Waktu Nabi Ibrahim disuruh sunat Pak, belum ada ilmu kedokteran. Belum ada apa namanya? Laser, belum ada. Ya. Tapi saat itu Nabi Ibrahim disuruh khitan, Ibrahim pun sami'na wa ata'na. Ya. Coba kalau Ibrahim menggunakan akal, ngeyel nggak kira-kira? Pasti ngeyel, ya Allah. Ini kenapa suruh motong ya Allah? Kan Engkau yang membuat ya Allah. Kalau memang itu nggak penting ya Allah, harusnya kan bisa begitu keluar dari rahim langsung terkelupas itu ujung kelamin. Kenapa sudah tua kayak begini disuruh potong? Sakit tahu ya Allah, masih begitu. Ya, coba kalau kita buka sejarah Nabi Ibrahim disuruh khitan itu usianya 90 tahun. Coba pakai apa kira-kira? Golok nggak mempan itu. Ya. Tampak sudah susah, ya. Harus dilindes rel kereta gimana? Ibrahim pun sami'na wa ata'na. Dan apa yang terjadi? Menurut riset belakangan, kan penelitian itu baru belakangan kan Pak? Kenapa laki-laki diperintahkan kita dalam Islam? Ternyata di riset oleh ilmu kedokteran, ternyata itu ada dimensi medikal baik buat kesehatan. Bahkan di Amerika sudah pernah ke Amerika? Sudah pernah ke Amerika? Di Amerika Pak, itu 99% laki-laki disunat, laki-laki dihina. Kalau nggak percaya silakan datang ke sana, periksa satu-satu. 99% laki-laki dihina oleh Allah. Disunat Pak, begitu ditanya, kenapa Anda sunat? Kan Anda bukan muslim. Apa jawabannya? Ini baik buat kesehatan. Inilah hebatnya ajaran Allah. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu memberikan madrasah, memberikan edukasi, yaitu dalam dimensi medikal untuk kesehatan kita. Karena dengan puasa paling tidak hati kita tenang, karena kita membersamai Allah, kita ibadah. Berarti kan 60% dikurangi penyebab stres. Yang kedua, pola makan teratur, 20% tadi yang menyebabkan penyakit. Kemudian hidup yang tidak sehat, paling tidak dengan puasa Pak, tazkiyatun nufus, dibersihkan penyakit-penyakit hati kita. Dan itu juga baik untuk kesehatan kita. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Ramadan adalah madrasah kehidupan. Ini mendidik kita supaya kita menjadi orang yang tahan banting. Tahan apa? Sudah pernah dibanting? Tahan tidak? Ya, tahan uji maksudnya. Ya, dengan berpuasa, Bapak Ibu, kita disuruh lapar, disuruh haus. Punya makanan halal, tapi haram dimakan waktu siang hari. Punya istri halal, tapi haram waktu siang hari. Yang halal kita bisa nahan. Kenapa setelah Ramadan kok yang haram tiba juga? Ya, harusnya kan kalau yang halal bisa menahan Pak, yang haram lebih bisa menahan. Ya, inilah edukasi Ramadan. Mendidik kita supaya kita menjadi orang yang tahan uji, tahan banting. Kita dididik oleh Allah untuk menghindari yang halal, istri halal, makanan halal, tapi saat puasa menjadi haram untuk memakannya, menjadi haram untuk melakukan hubungan suami istri. Makanya harusnya menjadi edukasi, menjadi pembelajaran buat kita
hanya setelah Ramadan kita bisa tahan dengan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan insya Allah salah satu kunci supaya hidup ini tidak cengeng, ya, maka disinilah pentingnya kita menghadapi hidup ini dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Kalau puasa kita nggak ikhlas, Pak, nggak mungkin kuat. Jadi sebetulnya membuat kita kuat saat berpuasa apa? Yang membuat kita kuat, nggak makan, nggak minum seharian itu apa sebetulnya? Keikhlasan. Dan ikhlas itu nggak muncul sendiri. Ikhlas itu muncul dari buah keimanan. Jadi begitu iman kita baik, maka iman baik akan melahirkan keikhlasan. Makanya saya tidak setuju kalau orang kuat selalu dihubungkan dengan fisik. Orang kuat selalu dihubungkan dengan makanan. Aku jadi lemes, kenapa nggak makan? Bukan karena makanan yang membuat orang kuat. Ayo kita buktiin, Pak. Di sini ada nggak yang tadi, yang sahurnya itu kesiangan? Atau sahurnya mungkin malas-malasan, cuma hanya minum apa, teh, hanya cuma kurma, ada nggak? Tapi begitu ikhlas, nawaitu saumagodin an adani fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Begitu dia pasang niat ikhlas karena Allah, sampai waktu maghrib Pak, kuat itu. Coba saat tidak berpuasa, Pak, nggak sarapan, jangankan sampai sore, waktu gedung duhur perut kita bunyi apa? Ya, itu kan? Nah, berarti yang ngasih kuat sesungguhnya apa? Yang ngasih kuat sesungguhnya bukan makanan, tapi kekuatan yang hakikat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Bapak Ibu kepengen tahu, Pak, bahwa kekuatan itu bukan dari benda, bukan dari makanan. Bapak Ibu pernah lihat gak binatang nyamuk itu? Binatang nyamuk itu kalau kenyang justru dia lemes, kelepek-kelepek, mati. Tapi lihat nyamuk-nyamuk kebun, itu perutnya nggak ada isinya, tapi lincahnya nggak tahu. Dari mana kekuatan nyamuk? Bukan dari makanannya, tapi kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu memberikan pesan spiritual sebetulnya. Allah mendemonstrasikan kemahabesarannya, kemahakuasaannya, bahwa sesungguhnya yang membuat kekuatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makanan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya dalam menghadapi hidup, Pak, jangan mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri, tapi libatkan kekuatan Allah. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, Pak, kekuatan kita itu terbatas. Ada kelemahannya, tapi kekuatan yang datang dari Allah tiada terbatas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus yang kedua, supaya hidup ini tidak cengeng, tidak lemah, selain ikhlas adalah kesabaran. Dan puasa mendidik kita untuk sabar. Ya, coba waktu asar sudah mau pingsan, Pak, sabar, tunggu sampai maghrib. Ya, jadi artinya kalau ada orang sudah selesai puasa, kok tidak tertanam pesan sabarnya, pesan ikhlasnya, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jangan-jangan puasa yang dilakukan itu baru sebatas seremonial, belum membawa efek perubahan-perubahan, belum membawa peningkatan ketakwaan. Alhamdulillah nih. Maka Bapak Ibu, pupuk ini baru berapa hari kita puasa? Baru 5 hari. Berarti Lebaran masih? Oh, masih panjang. Gak usah diingat-ingat, ya. Gak usah diingat. Silama. Ya. Nah, pupuk puasa baru 5 hari, Pak. Saya kira yuk luruskan tujuan puasa kita. Jangan karena menggugurkan kewajiban, jangan karena seremonial, tapi luruskan tujuan puasa itu betul-betul untuk meningkatkan ketakwaan, untuk perbaikan diri supaya kita menjadi manusia-manusia yang soleh pribadi dan juga menjadi manusia yang soleh sosial. Terus yang kelima, Ramadan adalah memberikan madrasah kehidupan, yaitu mendidik kita supaya kita siap menghadapi kesulitan. Ya, yang namanya lapar haus itu, Pak, itu sesuatu yang berat kalau kita merasakan. Tapi saat kita berpuasa, kita rela berlapar-lapar, kita rela berhaus-haus. Ya, artinya apa? Ini mendidik kita supaya kita menjadi orang yang siap jadi orang kaya, tapi juga harus siap jadi orang miskin.
Hari ini kan banyak orang siap jadi orang kaya, tapi tidak siap jadi orang miskin. Saat berpuasa, kita tuh dididik oleh Allah. Suatu saat kalau kita nggak punya makanan, jangan cengeng maksudnya, karena kita sudah melalui proses puasa. Ya. Inilah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal-ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul adzim. Al-Baqarah ayat 214. Kalau pakai terjemah bebas begini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Orang-orang beriman, jangan muluk-muluk kalian kepingin masuk surga sebelum kalian diuji oleh Allah dan sebelum kalian melewati ujian dengan kesabaran. Nah, berarti kalau kita renungi ayat ini, Pak, ternyata masuk surga itu tidak cukup sholat toh, tidak cukup ibadah saja, tetapi kita sabar dalam menghadapi hidup, sabar dalam menghadapi kesulitan, itu juga akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kadang-kadang orang baik malah banyak ujiannya. Ini jawabannya tadi. Kan kita sering bertanya-tanya, Pak Ustaz, kenapa saya sekarang sudah mulai rajin ke masjid, sudah berhijrah, Pak Ustaz, kok malah hidupku banyak masalah? Dulu Pak Ustaz saya masih brengsek, kok malah lancar jaya? Ada nggak yang modelnya seperti itu? Kenapa orang baik diuji? Ternyata dijawab sama Allah di Al-Baqarah ayat 214. Kenapa orang baik itu diuji? Karena Allah mau memberikan surga atas kebaikannya. Kenapa orang yang brengsek tidak diuji? Masa orang brengsek tidak di surga? Atau kalau mau kita artikan, uji adalah salah satu cara Allah menyeleksi orang yang baik. Nah kalau ujian itu untuk menyeleksi orang yang baik, orang brengsek apa yang diseleksi kan gitu? Masa ada seleksi orang brengsek? Ya Allah, saya orang brengsek, ya Allah, saya seleksi dulu ya. Betul nggak kamu orang brengsek? Nggak ada itu, Pak. Tapi kalau hari ini kita ngaku jadi orang baik, Allah nggak akan percaya. Allah akan seleksi. Benar nggak kamu orang baik? Nih, aku uji. Kalau betul-betul orang baik, Pak, nggak akan luntur kebaikan walaupun menghadapi ujian. Maka puasa ini adalah salah satu madrasah untuk mendidik kita supaya sabar, supaya tahan banting, dan kita siap menghadapi kesulitan. Siap jadi orang miskin, tetapi siap jadi orang kaya. Hari ini banyak orang tidak siap jadi orang miskin, akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Ya. Dan ini bukan pesan Ramadan. Saat Ramadan kita disuruh lapar, kan belajar jadi orang miskin sebetulnya. 1 bulan bisa. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir kajian saya akan tutup dengan kisah. Tadi saya terputus ya, kisah seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mendapat gelar apa? Al-Faruq. Ya, itu dari kata furqan. Furqan itu hasil dari ketakwaan. Orang kalau takwanya baik, insya Allah akan berikan furqan. Tujuan puasa adalah endingnya untuk takwa. Dan ketika orang itu bertakwa, maka orang itu akan mendapatkan furqan. Itu di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Kalau betul-betul orang itu bertakwa, Allah akan memberikan furqan, Allah akan mendelete semua kesalahan, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Apa itu furqan, Pak? Furqan adalah penjagaan Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa sehingga hamba itu terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Saya ingat kisah Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Kalau sekarang jadi presiden, kan Rasulullah wafat diganti sama siapa? Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena imannya yang tidak diragukan.
As-Siddiq itu benar. Umar bin Khattab mendapat julukan apa? Al-Faruq. Itu kata dari Furqan sebetulnya. Ya. Ada satu kisah yang menarik, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Kebiasaan Umar bin Khattab ketika pagi hari itu selalu mengkonsumsi 1 gelas susu onta. Dan ini juga dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Fa inna fi naqah fi dawah, kata Rasulullah. Di dalam diri onta itu ada obat berbagai macam penyakit. Ya, cuma sayangnya di sini susah dari onta ya. Salah satu yang bisa menjadi obat dari onta itu apa? Susu onta itu sangat bagus. Nah, maka sahabat Umar bin Khattab pagi hari itu selalu meminum 1 gelas susu onta. Pada pagi hari itu, Pak, tidak seperti biasanya. Ya, 1 gelas susu onta disediakan oleh pembantu istananya dan kemudian diminumlah 1 gelas itu oleh Umar bin Khattab. Begitu udah diminum sampai perut, Pak, tiba-tiba langsung mual perutnya dan akhirnya muntah. Susu onta yang diminum keluar lagi. Ada sisa di gelas, diminum lagi, Pak. Begitu sampai perut, nggak lama mual perutnya, langsung muntah kembali. Apa yang dilakukan Umar saat itu, Pak? Spontan Umar langsung manggil pembantu istana. Fulan, ta'al, halumni, kesini kan. Susu onta kamu ambil dari mana? Tiba-tiba ada pertanyaan itu dari siapa? Inilah Furqan, intuisi yang langsung Allah datangkan. Langsung ditanya pembantu istana, dari mana kamu ambil susu onta ini? Kata pembantu istana, memang kenapa Tuhan? Tahu nggak? Aku belum pernah minum susu onta seperti pagi. Sudah aku minum, perutku langsung mual, muntah lagi. Ya, langsung gemeteran itu pembantu istana. Di pikirannya, kok tahu ya? Padahal pagi-pagi saya lari gak ada yang tahu. Akhirnya ditanya lagi, dari mana kamu ambil? Baru dia menjawab, Tuhan, stok di dapur istana habis, Tuhan. Karena saya belum belanja kejadian, Tuhan. Belum ada jajan. Terus akhirnya pagi-pagi saya langsung lari ke pemerasan susu onta yang dikelola oleh negara. Dan sekarang di bawah BUMN itu. Oh, kamu ambil dari sana? Iya. Sudah izin kamu? Belum. Kenapa nggak izin? Membuat presiden cuma 1 gelas kok. Nggak usah izin pasti, boleh. Ya, lagian kalau di bawah BUMN, Pak, dikelola negara ini izinnya gimana izinnya? Emang bisa izin tuh sama yang meresusun? Izinnya harus sama semua rakyat kan? Kalau di Indonesia ada 200 juta lebih, bisa ya izin mereka. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, oh pantas. Kenapa 1 gelas susu onta yang aku minum sudah sampai perutku tiba-tiba langsung mual dan akhirnya susu itu dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi oleh Allah. Kamu tahu nggak? Ini adalah sesuatu yang haram. Karena ini bukan milikku, maka ketika ada sesuatu yang haram itu masuk di perutku, Allah nggak rela, Allah akhirnya keluarkan kembali. Inilah kekuatan dari Furqan. Saya kadang-kadang berpikir, coba kalau para koruptor bisa kayak gini, ya, ini cuma 1 gelas loh, ya. Ya, kalau yang korupsinya sampai triliun itu buat beli susu onta berapa gelas? Ya, cuma sayangnya belum ada kan orang korupsi terus begitu bawa pulang ke rumah buat makan bareng-bareng sama keluarga, langsung begitu habis makan langsung muntah berjamaah, nggak ada. Ya. Ada sih yang habis makan muntah, bukan karena Furqan, karena masuk angin. Inilah kekuatan takwa seorang Muhammad. Maka saya terus akhirnya jadi paham, oh pantes orang yang kayak begini sampai Rasul mengatakan 10 sahabat Nabi yang dirindukan surga, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Dan Rasulullah pernah mengatakan saat Umar masih hidup, Pak, Nabi pernah mengatakan, hei Umar, semalam aku mendengar suara terumpah menuju surga. Orangnya masih ada itu. Rasulullah pernah mengatakan itu. Ya pantes orang-orang ahli surga itu terhindar dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan puasa ini, Pak, bulan puasa ini kita kan sebetulnya dididik oleh Allah supaya menghindari yang haram.
Karena kepada makanan yang halal waktu siang jadi haram, kita bisa menahan kok. Harusnya yang haram kita bisa meninggalkan. Jadi edukasi Ramadan, ini madrasah Ramadan untuk mendidik kita supaya kita menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kita pada subuh hari ini mudah-mudahan akan menjadi pencerahan buat kita dan menjadi pembekalan ya untuk puasa-puasa yang masih panjang ini ke depan, sehingga puasa kita tidak hanya sebatas seremonial. Mudah-mudahan puasa kita akan membawa perbaikan-perbaikan diri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ini bukannya masih lama bukannya? Sebentar lagi ya. Baik, yang ikut kajian online juga yang langsung di Masjid BSD ini, silakan kalau ada yang bertanya ya, yang mau bertanya langsung dari masjid boleh, atau nanti gantian ya Pak Yudi. Sekarang kita kasih kesempatan yang di masjid dulu, nanti setelah yang dari masjid kita kasih kesempatan yang kajian online insyaallah. Ya, baik Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Setahun. Ya, jadi dari serius kita menghadapi kajian ini, kita dengan sungguh-sungguh Ustaz. Pertama, di awal Ustaz mengawali dengan surat Al-Baqarah 183 dan 21. Jadi ini yang mungkin menjadi kesalahan mindset kita, bahwa seluruh ibadah sebagaimana tadi disampaikan dalam Al-Baqarah 21, seluruh ibadah itu untuk menjadi orang yang takwa, tidak hanya puasa. Dan yang kedua, kalau kita lihat di 185, bahkan Ramadan ini bukan bulan puasa, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan lagi musiman Quran. Di sana juga nanti ada formula. Kemudian juga di situ apabila kamu bertemu dengan bulan itu maka kamu berpuasa. Tapi di ujung dari ayat itu ujungnya adalah syukur. Apakah syukur itu menjadi bagian buah daripada takwa tadi? Jadi orang tidak akan bisa mencapai rasa syukur di saat dia tidak mencapai takwa. Nah, kesalahan mindset ini Ustaz, apakah Ramadan itu bulan puasa, apakah Ramadan itu bulan Al-Quran? Itu kalau kata Ustaz dari Al-Quran ya, jadi kalau nggak salah di surat Ali Imran 96 Ustaz, bahwa rumah yang pertama dibangun itu Baitullah yang di Mekah. Jadi Mekah itu mendapat keberkahan karena ada Baitullah. Ramadan mendapat keberkahan dan kemuliaan karena ada Al-Quran. Ini berarti kalau dari logika awam saya Ustaz. Jadi sebenarnya Ramadan ini bulan Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat di surat Al-Qadar, malam kemuliaan yang diturunkan Al-Quran. Jadi sebenarnya inti pokok daripada kajian-kajian kita di Ramadan ini harusnya Al-Quran. Di mana di bulan Ramadan tadi akhirnya juga kita dilanjutkan puasa. Nah itu pertama saja. Yang kedua berkaitan dengan tadi bahwa puasa menimbulkan kesehatan kata Nabi, ada efek medis. Saya mungkin ingin menginformasikan bahwa pada tahun 2016 seorang profesor dari Jepang namanya Profesor Yoshinori Osugi, dia mendapat hadiah Nobel. Hadiah Nobel dengan penelitiannya berkaitan dengan hubungan antara fasting atau puasa dengan otophagy. Otophagy itu suatu sel yang memakan dirinya sendiri. Jadi di dalam diri kita ini sel-sel yang rusak yang bisa menyebabkan kanker dan sebagainya itu bisa dimakan sebenarnya oleh sel yang sehat yang ada dalam diri kita, yaitu dengan berpuasa. Dan kata Profesor Yoshinori Osugi yang mendapat Nobel 2016 itu, bahwa karena kita lapar maka dia mencari makan di sel-sel. Sel-sel itu otophagy itu memakan
dirinya sendiri. Jadi sel-sel yang rusak itu dimakan oleh dirinya sendiri sehingga dia sehat. Dan itu sehingga puasa itu, kata Profesor Bensi dari Wasuni, sebaiknya dalam seminggu minimal dilakukan 2 kali, di dalam 1 tahun 1 bulan. Jadi 1400 tahun yang lalu di zaman Makasih saya puasa, Profesor ini menemukan tahun 2016 itu kaitan dengan puasa. Nah, jadi itu kan yang pertama tadi keberkahan daripada Ramadan karena ada Al-Quran. Dan yang kedua karena kesehatan. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Didi bisa ditangkap tadi pertanyaannya atau saya ulangi ya. Tadi ada pertanyaan, Mekah itu dimuliakan oleh Allah karena di dalam kota Mekah ada Ka'bah. Dan juga salah satunya termasuk Mekah itu dimuliakan oleh Allah karena di situ dihubungkan dengan lahirnya Rasulullah. Jadi apapun yang hubungan dengan Nabi itu pun mulia. Ya, jadi itu nggak bisa dipisahkan. Sayyidina Abu Bakar sebelum jadi sahabat Nabi biasa, tapi jadi sahabat Nabi jadi mulia. Istrinya Rasulullah, Khadijah, sebelum jadi istrinya Nabi, dia wanita biasa. Begitu berhubungan dengan Nabi, maka menjadi mulia. Nah, lalu bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah itu karena dihubungkan dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan bukan cuma syahrul siyam, tapi juga syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, maka dalam hal ini harusnya Ramadan ini menjadi momentum kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, apapun yang dekat dengan Quran pasti mulia. Gak cuma Ramadan. Saya ambil contoh ya, kertas itu kalau nggak ada tulisan Quran Pak, diinjek-injek biasa. Tapi begitu ada tulisan Quran, kertas itu pun ikut mulia. Ya, berani nggak kita buang Quran di jalan? Berani nggak kita nginjek kertas yang ada tulisan Quran? Nggak berani. Loh, kan cuma kertas, ya kertasnya ya. Tapi begitu berhubungan dengan Quran, kertas ikut mulia. Ya, pertanyaannya, kalau kertas yang tadinya biasa jadi mulia karena ada hubungannya dengan Quran, terus bagaimana dengan orang-orang yang pecinta Al-Quran? Masa nggak mulia? Bagaimana dengan orang-orang yang hamilul Quran? Ya Rasulullah pernah mengatakan, atadruna man ahlullah? Siapa keluarganya Allah? Sahabat ada bingung, kok Rasul bertanya siapa keluarganya Allah? Padahal jelas Allahu Samad, Allahu Ahad gitu kan? Allah itu kan nggak ada siapa-siapa. Kenapa kok Nabi bertanya siapa keluarganya Allah? Maka Nabi menjawab sendiri, ahlullah hamilul Quran. Keluarganya Allah adalah orang-orang yang pecinta Al-Quran. Maka ketika hari ini kita itu selalu mencintai Quran, membaca, mengkaji, syukur-syukur menghafal dan mengamalkan Quran, secara tidak langsung kita terdaftar menjadi keluarganya Allah. Dan kalau kita jadi keluarganya Allah, nggak mungkin Allah mentelantarkan hidup kita. Seperti kita punya keluarga susah, kita peduli. Dan begitulah ketika kita menjadi keluarga Allah, tidak mungkin hidup kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis lagi, bukan hanya cuma orangnya yang mendapat berkah dari Quran. Rumah, apa kata Nabi? Ma min baitin aw majlisin yatadarasuna al-Quran ila hafathul malaika wa nazalat alaihir rahmah wa dzakarallaha man indah. Tidak ada rumah, tidak ada tempat yang dibuat membaca Al-Quran kecuali rumah itu akan dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah. Rumah yang membaca Al-Quran itu didatangi para malaikat-malaikat Allah. Dan kalau malaikat itu datang ke rumah kita, tidak mungkin dengan tangan hampa, tetapi wa nazzala alaihir rahmah. Malaikat-malaikat itu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup di situ? Tidak. Wa dzakarallaha man indah. Allah akan membanggakan orang-orang yang ada di rumah itu, dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikat di langit sana. Mungkin di dunia kita tidak jadi orang populer, Pak, tapi orang-orang membaca Quran, pecinta Al-Quran akan populer di hadapan para malaikat di langit sana. Nah, maka jadikan momentum Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Rasulullah SAW itu pernah loh Pak, di bulan Ramadan itu menghatamkan Quran 30 juz dalam satu malam. Ya, idza kana fi usrin min Ramadan ya'ti ila masjid wa takafa fihi wa shallal layal wa talal Quran hatta yahtimah. Pernah Rasulullah itu 10 hari terakhir itu Rasul berada di masjid, iktikaf, sholat malam, kemudian baca Quran. Pernah sampai khatam 30 juz. 30 juz, bukan juz 30. Jangan kebalik. 30 juz Pak khatam dalam satu malam. Itu menunjukkan bahwa
Rasulullah itu adalah orang yang sangat-sangat mencintai Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa innal Qur'ana ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Quran itu nanti didatangkan oleh Allah memberi syafaat kepada para pecinta. Terus yang kedua tadi, saya kira tidak perlu jawaban, itu hanya menambahkan saja bahwa bukti memang apa yang dikatakan Allah itu tidak mungkin salah. Apa yang dikatakan Nabi itu tidak mungkin salah. Ya, Rasul mengatakan sumutasi itu berpuasalah pasti akan sehat, dan ternyata sudah terbukti oleh ilmu medis memang sehat itu hubungannya dengan pola makan, hubungannya dengan ketenangan, hubungannya dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saat kita berpuasa ini, mudah-mudahan COVID cepat hilang. Atau paling tidak, mudah-mudahan kita punya antibody, kita punya kekuatan untuk melawan virus-virus itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, Pak Budi, gantian ini mungkin dari yang online, dari Bintaro dulu. Ya silakan Pak. Kalau kita bicara tentang waktu berpuasa, itu Allah jelaskan di Al-Baqarah surat kedua ayat 187. Ukhilla lakum lailatas siyam, ya, wa atimus siyam, dan sempurnakan puasa itu dari mulai waktu sahur sampai keluar matahari. Jadi di situ tidak dihitung berapa jamnya, tapi diukur dari waktu sahur sampai waktu bukanya. Berarti waktu berpuasa itu tidak bisa disamakan dengan tempat-tempat yang lain. Di Indonesia mungkin 12 jam, tapi di kutub sana Pak, itu bisa sampai 13, 14, 15 jam. Ya. Memang secara fikih Pak, kita tetap disuruh mengikuti tempat di mana kita berdomisili. Kita orang Indonesia, tapi saat kita datang ke negara-negara tersebut, maka kita nggak boleh pakai jam Indonesia, karena yang disyariatkan bukan berapa jamnya, tapi ketetapan di Quran dari mulai waktu fajar sampai menjelang matahari itu terbenam. Ya, itu yang ditetapkan oleh Allah. Tapi nggak perlu kita merasa, waduh, kalau puasa selama itu memang kuat saya, Pak. Yang ngasih kekuatan itu Allah. Yakin kalau kita niat karena Allah, insya Allah kita akan bisa kuat menyelesaikan puasa walaupun mungkin jamnya lebih lama dari jam yang ada di Indonesia. Karena sesungguhnya ketika orang itu berpuasa, sebetulnya Allah itu lagi mendemonstrasikan kemahakuasaannya, biar manusia sadar bahwa kekuatan itu bukan datang dari fisik manusia, kekuatan itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu Pak Budi. Barangkali satu lagi, kalau ada yang bertanya dari jamaah online. Jadi pertanyaan dari saya misalnya, Allah kan menurunkan secara puasa ini memang apa namanya begitu mudah ya untuk manusia ya, maksudnya adalah menginginkan kebaikan terhadap manusia dengan adanya bulan puasa ini. Tapi kenapa kok hadis tadi menyebutkan bahwa ini dari salah satu dilanjut atas usaha manusia itu adalah gagal puasanya gitu. Kalau misalkan bisa kelas itu hampir seluruh muridnya gagal, berarti kan program kelas itu yang salah Ustaznya. Ya. Nah, tapi apakah seperti ini? Itu maksudnya nggak mungkin program Allah salah, nggak mungkin program. Nah, misalkan kenapa banyak manusia yang gagal gitu dalam mendapatkan arti sebenarnya dari puasa? Ya Ustaz. Ya, baik. Ya, tidak mungkin ajaran agama itu salah, ya. Yang salah itu barangkali cara orang dalam memahami agama. Seperti kalau sekarang ini kan
kadang ada stigma ya, Islam ini teroris, Islam ini agama radikal. Saya kira salah, bukan Islamnya yang radikal. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Kalau ada orang Islam melakukan kekerasan, yang salah bukan Islamnya, yang salah pemahaman tentang Islam. Anggap aja itu oknum saja. Ya, jadi jangan ketika ada orang Islam melakukan kekerasan langsung distigmakan Islam ini teroris. Teroris adalah Islam, bukan. Ya, ini yang salah pemahaman. Nah, sama seperti tentang puasa. Ketika ada orang berpuasa, kok begitu-begitu aja, nggak bawa perubahan-perubahan diri. Saya yakin yang salah bukan puasanya. Mungkin dia salah dalam konsep cara berpuasanya. Kan banyak orang berpuasa hanya menggugurkan kewajiban, banyak orang berpuasa hanya seremonial, gitu kan Mbak? Ya, kalau puasa yang hanya menggugurkan kewajiban, ya begitu selesai puasa, selesai, sudah merasa puas, seolah-olah sudah selesai kewajibannya. Padahal kan sesungguhnya tujuan puasa bukan untuk 1 bulan, tujuan puasa itu untuk 11 bulan, supaya harus lebih meningkat dari bulan-bulan Ramadan itu. Ya, saya kira itu Pak. Baik, sebetulnya saya kepingin menambah pertanyaan, cuma karena waktunya sudah surut ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan mohon maaf, mungkin yang di Cibubur hanya mendengar saja, tidak bisa tanya jawab. Dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu langsung, bisa kajian langsung, dan kita bisa membuka tanya jawab kembali. Saya kira itu Bapak Ibu yang ada di Masjid Al-Ikhlas, yang ada di Nurul Qalbi, dan juga ada di Masjid At-Taqwa di daerah Cibubur. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujib as-sa'ilin. Istajib du'a'ana ya sami'a du'a wa ya arhamar rahim. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati ya Allah. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu melantunkan tilawah-tilawah Al-Quran. Jadikan kami semua termasuk ahlul Quran, orang-orang yang bercinta Al-Quran, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji pada subuh kali ini akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran ini menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran ini menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Jadikan Al-Quran menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami. Jadikan Al-Quran menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran menjadi syafaat-Mu, pertolongan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan, sampaikan sholawat salam kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami. Kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah, di dalam surgamu bisa bersanding dengan orang-orang yang kau kasihi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.